Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membahas hasil penelitian kami yang berjudul Pemanfaatan morfem dalam pembentukan makna lirik lagu pop Indonesia, perbandingan antara lagu klasik dan kontemporer. Selanjutnya ada anggota kelompok. Yang pertama ada saya, Fajri Budi Prasetyo, dan rekan saya, Ahmad Ikhwanul Faris. Yang pertama adalah latar belakang. Mengapa morfologi sangat penting dalam analisis lirik lagu? Morfologi sangat penting dalam menganalisis lagu karena membantu memahami bagaimana kata-kata dibentuk dan bagaimana morfem atau unit terkecil yang bermakna berkontribusi pada makna keseluruhan lirik lagu. Morfologi memungkinkan kita untuk mengurai kata-kata menjadi morfem-morfem penyusunnya, kemudian menganalisis makna masing-masing morfem dan bagaimana mereka berinteraksi untuk menciptakan makna yang lebih kompleks dalam lirik lagunya. Nah, terus mengapa kami memilih lagu klasik dan lagu kontemporer? Nah, lagu klasik dan kontemporer ini dipilih karena keduanya mencerminkan perubahan gaya bahasa dan struktur morfologi dalam lirik lagu pop Indonesia. Lagu klasik umumnya menggunakan bahasa baku dan terstruktur. Nah, sedangkan lagu kontemporer lebih ekspresif dan fleksibel. Lagunya ini sering mencampurkan bentuk morfem yang tidak baku. Perbandingan ini penting untuk melihat bagaimana bahasa berkembang seiring waktu dan menunjukkan dinamika morfologi dalam konteks budaya populer. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan morfem dalam pembentukan makna pada lirik lagu pop Indonesia, yaitu dengan membandingkan dua periode musik yang berbeda, antaranya lagu klasik dan lagu kontemporer. Nah, fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana morfem, baik morfem bebas maupun morfem terikat, digunakan dalam membentuk makna yang terkandung dalam lirik lagu. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk afiksasi seperti prefiks, sufiks, konfiks, dan infiks yang muncul dalam lirik lagu klasik. Lirik lagu klasik itu kemesraan dan lagu kontemporernya itu lagu mangu. Serta bagaimana bentuk-bentuk morfologis tersebut berkontribusi terhadap nuansa ekspresif dan pesan yang ingin disampaikan oleh pencipta lagu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap adanya perbedaan dalam gaya bahasa dan struktur morfem antara kedua jenis lagu yang mencerminkan pergeseran dalam cara penyampaian makna dari masa ke masa. Selanjutnya ada pengertian morfem dan teori dasar. Dalam linguistik, morfologi membahas tentang struktur internal kata, tentang bagaimana satuan-satuan bunyi bahasa membentuk kata, yakni satu-satuan yang menyatakan atau melambangkan makna. Dengan kata lain, kata dapat dipilah-pilah menjadi bagian yang lebih kecil sebagai konstituen kata yang disebut morfem. Menurut Harimurti Kridalaksana, morfem adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan yang tidak dapat dibagi atas bagian bermakna lebih kecil. Apabila diperhatikan lebih seksama, maka morfem diartikan sebagai satuan terkecil yang memiliki makna. Nah, morfem ini diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada morfem bebas. Morfem ini adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dan kadang disebut dasar atau batang dan berdiri sendiri. Morfem bebas juga bisa disebut sebagai bentuk independen. Morfem bebas juga dapat diklasifikasikan menjadi morfem leksikal dan morfem fungsional. Nah, arti leksikal itu seperti kata sifat, kata keterangan, kata kerja. Misalnya cantik, perempuan, laki-laki, tampan. Yang kedua ada morfem terikat. Morfem ini juga bisa disebut dependen dan tidak memiliki arti leksikal.
Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikutkan pada bentuk dasarnya dan dapat diklasifikasikan menjadi imbuhan yang merupakan prefiks, sufiks, tergantung apakah digabungkan dengan pangkal atau batang. Awalan muncul sebelum basis seperti kata replay, kata unable, suffixes appear after the base such as s. Terus ada is dari sosialis, ed dari Walcott, s likes, dan ly atau quickly, terus ness or ness. Salah satu bentuk morfem terikat yang paling umum digunakan dalam bahasa Indonesia adalah afiks, dan proses penambahannya disebut dengan afiksasi. Nah, afiksasi adalah proses morfologis yang melibatkan penambahan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata baru yang memiliki makna dan fungsi gramatikal tertentu. Afiks adalah sebuah bentuk biasanya berupa morfem terikat yang diimbuhkan pada sebuah dasar dalam proses pembentukan kata. Dilihat dari proses melekatnya, pada bentuk dasar biasanya dibedakan adanya prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Prefiks adalah afiks yang diimbuhkan di muka bentuk dasar seperti me pada kata menghibur. Nah, yang kedua infiks. Infiks adalah afiks yang diimbuhkan di tengah bentuk dasar dalam bahasa Indonesia. Misalnya infiks L pada kata telunjuk. Lalu yang ketiga, konfiks adalah afiks yang berupa morfem terbagi, yang bagian pertama berposisi pada awal bentuk dasar dan bagian yang kedua berposisi pada akhir bentuk dasar. Karena konfiks ini merupakan morfem terbagi, maka kedua bagian dari afiks itu dianggap sebagai satu kesatuan dan pengimbuhannya dilakukan sekaligus, tidak ada yang lebih dahulu dan tidak ada yang lebih kemudian. Dalam bahasa Indonesia ada konfiks per ian seperti terdapat pada kata pertemuan. Terus ada konfiks ke an seperti pada keterangan. Dan konfiks beran seperti terdapat pada kata berciuman. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan pemanfaatan morfem dalam lirik lagu pop Indonesia berdasarkan data teks. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus utamanya adalah analisis mendalam terhadap bentuk-bentuk kebahasaan, bukan pada angka atau statistik. Objek dalam penelitian ini adalah dua lirik lagu dari dua periode berbeda, yaitu lagu klasik yang berjudul Kemesraan yang dibawakan oleh Iwan Fals dan lagu kontemporer berjudul Mangu yang dinyanyikan oleh 420. Kedua lagu ini dipilih karena masing-masing mempresentasikan gaya bahasa yang khas pada zamannya serta mengandung bentuk-bentuk morfologis yang dapat dikaji secara komparatif. Nah, teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni dengan mengunduh dan menyalin lirik lagu dari sumber digital yang sah seperti YouTube atau platform musik resmi lainnya. Setelah lirik diperoleh, dilakukan proses identifikasi dan klasifikasi terhadap morfem yang terkandung di dalamnya. Analisis difokuskan pada bentuk morfem bebas dan morfem terikat seperti jenis afiksasi yang digunakan seperti prefiks, sufiks, dan konfiks. Data yang telah dianalisis kemudian ditafsirkan untuk melihat bagaimana bentuk-bentuk morfologis tersebut membentuk makna dalam konteks lirik lagu. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman presentasi saya. Baik, selanjutnya ada data dan lirik lagu. Penelitian ini menggunakan lirik lagu sebagai data dari dua periode musikal yang berbeda, lagu klasik
berjudul Kemesraan oleh Iwan Fals dan lagu kontemporer Mangu oleh 420. Pemilihan keduanya bertujuan untuk mengkaji perbedaan struktur morfologis dan makna dalam lirik masing-masing. Kemesraan menyuarakan emosi kebersamaan dan nostalgia melalui penggunaan konfiks ke-an, seperti pada kata kemesraan, yang menunjukkan suasana kolektif dan emosional. Liriknya sederhana dan langsung, menciptakan kedekatan emosional dengan pendengar. Sebaliknya, Mangu hadir dengan gaya reflektif dan simbolis. Kata kumenadahnya menunjukkan kompleksitas morfologis melalui kombinasi morfem ku, me, dan nya. Liriknya lebih metaforis dan multitafsir sesuai dengan kecenderungan ekspresi urban anak muda masa kini. Nah, analisis morfologi lagu Kemesraan. Lagu Kemesraan karya Iwan Fals memanfaatkan struktur morfem secara konvensional dan komunikatif untuk membangun suasana emosional yang mendalam. Kata seperti kemesraan dibentuk melalui proses konfiksasi, yaitu penggabungan morfem terikat dan ke dan an dengan morfem bebas mesra, sehingga menciptakan makna keadaan atau suasana yang bersifat abstrak dan emosional. Proses afiksasi juga tampak pada kata berlalu yang terdiri dari prefiks ber dan kata dasar lalu, menandakan peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Struktur morfologis seperti ini umum ditemukan dalam lirik lagu klasik karena bertujuan untuk memperjelas pesan lirik secara langsung dan menyentuh perasaan kolektif. Gaya ini selaras dengan temuan Juliana Putri BKK 2023 yang menyatakan bahwa afiksasi seperti ke-an, ber, dan kan merupakan bentuk umum pembentuk kata abstrak dan ekspresif dalam lirik lagu religi dan pop klasik. Demikian pula, menurut Zulis Mariani 2024, afiksasi dalam lagu klasik lebih menekankan pada keteraturan struktur dan makna yang jelas serta langsung, misalnya penggunaan ber, ter, dan konfiks ke-an dan bermakna keadaan atau peristiwa sosial. Nah, contoh kata kemesraan itu berjenis morfem konfiks ke dan an. Nah, maknanya suasana hangat dan penuh kasih. Juga bentuk afiksasinya morfem terikat dan morfem bebas. Selanjutnya kita menganalisis lagi morfologi lagu Mangu. Lagu Mangu karya 420 menggambarkan pemanfaatan morfem dalam bentuk yang lebih kompleks dan ekspresif. Lirik lagu ini memperlihatkan penggunaan morfem terikat seperti prefiks pronominaku serta sufiks posesifnya. Misalnya dalam kata kumenadahnya terdapat gabungan morfem ku, pronomina orang pertama, me, prefiks verba aktif, dan nya posesif pihak ketiga. Struktur ini mencerminkan gaya bahasa kontemporer yang lebih personal dan simbolik. Berbeda dari lirik lagu klasik yang lugas dan kolektif. Penggunaan morfem pada lagu ini memperlihatkan pola morfologis yang lebih fleksibel dan penuh eksplorasi. Hal ini sesuai dengan temuan Zulisi Mariani 2024 yang menyatakan bahwa lirik lagu kontemporer seringkali memanfaatkan bentuk morfem kompleks dan multitafsir untuk menciptakan nuansa politik yang mendalam. Selain itu, dari Yuri Kurniati 2023 menjelaskan bahwa proses morfologis dalam lagu-lagu era modern cenderung menggunakan afiksasi dan pronomina secara bersamaan untuk mengekspresikan pengalaman pribadi secara lebih kuat. Nah, contoh lagi ada kata kumenadahnya tadi, yaitu morfem bebasnya menadah, morfem terikatnya ku, me, dan nya. Bentuk afiksasinya prefiks plus sufiks plus pronomina. Makna singkatnya tindakan pribadi yang diarahkan pada orang lain. Lalu selanjutnya perbandingan lagu klasik dengan lagu pop modern atau kontemporer. Perbandingan morfologi antara lagu klasik kemesraan dan lagu kontemporer Mangu menunjukkan adanya perbedaan dalam dominasi jenis morfem dan gaya bahasa. Lagu klasik lebih banyak menggunakan morfem dengan struktur afiksasi yang baku dan jelas, seperti ke, an, dan ber untuk menyampaikan makna yang
bersifat umum, kolektif, dan emosional secara sosial. Dari segi gaya bahasa juga, lirik lagu klasik cenderung lugas, langsung, dan menyentuh perasaan secara universal. Sedangkan lagu kontemporer menggunakan bahasa yang puitis dan metaforis dengan pilihan kata yang lebih bebas dan reflektif. Kemiripan antara keduanya adalah sama-sama memanfaatkan morfem terikat untuk membentuk makna, tetapi struktur penggunaannya mengalami pergeseran. Nah, kesimpulan dari PPT kami yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan morfem dalam melirik lagu pop Indonesia, baik klasik maupun kontemporer, memainkan peran penting dalam membentuk makna lirik secara semantik dan emosional. Lagu klasik seperti Kemesraan cenderung menggunakan struktur morfologi yang sederhana dan stabil, seperti konfiks ke, titik-titik-an, dan prefiks ber untuk menyampaikan makna secara kolektif dan lugas. Sementara itu, lagu kontemporer seperti Mangu menunjukkan kecenderungan eksploratif dengan kombinasi morfem kompleks yang menyiratkan ekspresi personal dan simbolik. Perbedaan ini mencerminkan pergeseran dalam menggunakan bahasa dari bentuk yang bersifat sosial ke arah yang lebih individual. Namun demikian, baik lagu lagu klasik maupun kontemporer tetap memanfaatkan morfem terikat untuk membentuk kata dan memperdalam makna secara konseptual. Temuan ini juga menguatkan pendapat Yuri Kurniati 2023 yang menyatakan bahwa proses morfologis dalam lagu turut mencerminkan perkembangan fungsi bahasa dan budaya populer dari yang awalnya kolektif menuju bentuk yang lebih subjektif dan ekspresif. Itu saja, demikian presentasi dari kelompok satu. Mungkin masih ada yang beberapa kesalahan dan tidak sempurna, tolong dimaafkan. Ini untuk tugas akhir persyaratan ujian akhir semester. Itu saja dari kami. Bila ada maaf, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.